Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama Bang Jago 86. Oke, buat kali ini kita akan membahas tip-tip cara memilih token yang bagus dibeli saat presale. Namun sebelum kita ke topik pembahasan, bagi kalian yang udah gabung bersama Bang Jago 86, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang belum gabung, saya mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen, serta share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian serta orang lain. Oke, sebelum kita kembali ke topik pembahasan, kita lihat dulu pergerakan kripto pada hari ini tanggal 10 bulan 1 2024 ya teman-teman. Nah, kalau di sini kita lihat pergerakan Bitcoin pada hari ini itu berada di harga 46 ribuan US dollar. Dan kemarin itu harga Bitcoin itu beberapa hari kemarin harga Bitcoin ini melonjak di harga 47 ribuan US dollar. Itu mengacu pada isu di mana SEC itu menyetujui semua ETF Bitcoin, teman-teman. Namun pada kenyataannya hal itu adalah tweetan palsu ya teman-teman ya. Itu merupakan tweetan palsu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya eh SEC ini diretas atau manipulasi pasar. Nah, di sini Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC baru-baru ini mengalami pelanggaran keamanan cyber pada akun resmi X atau Twitter ya teman-teman, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Insiden ini melibatkan publikasi palsu yang menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integritas penyebaran informasi dan potensi manipulasi pasar. Dan di sini teman, yang nge-tweet ini adalah akun resmi dari SEC ini sendiri dengan disertai oleh foto dari Gary sendiri. Namun di sini pengumuman tidak sah di akun SEC pernyataan tujuan ETF Bitcoin untuk semua bursa sekuritas nasional dipasarkan dengan gambar ketua SEC Gary. Namun postingan tersebut tidak memiliki tautan situs web SEC standar yang biasanya menyertai pengumuman tersebut. Nah, ketua SEC dengan cepat mengklarifikasi di akunnya bahwasannya akun agensi tersebut telah disusupi. SEC juga mengeluarkan pernyataan lanjutan yang mengonfirmasi peretasan tersebut sebagaimana dikuatkan oleh juru bicara mereka kepada CNBC. Nah, ini ditweet di akun resmi dan mereka mengklaim bahwasannya ini adalah mereka kena hack atau semacamnya teman-teman. Dan itu berita yang tidak sah ya teman-teman ya. Itu yang mengakibatkan Bitcoin sempat naik dan saat ini turun lagi, walaupun ya nggak signifikan ya teman-teman, masih berada di harga 46 ribuan US dollar. Nah, kita tunggu aja kabar berita baiknya ya teman-teman ya. Oke, kembali ke topik pembahasan, kita akan membahas bagaimana cara memilih token yang baik ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memilih beberapa token. Nah, di sini saya akan membandingkan dua buah token ya teman-teman, bagaimana sih cara memilih token yang baik. Dan di sini itu adalah Bitcoin ETF. Nah, salah satu bagaimana cara kita memilih token yang ingin kita beli di Pincel. Kalau Pincel ini adalah platform, mungkin bagi teman-teman banyak yang belum tahu apa itu Pincel, atau umumnya sih udah pada tahu ya Pincel itu apa. Pincel itu adalah sebuah platform yang menyediakan wadah bagi orang atau project yang ingin melakukan penjualan menggunakan platform mereka. Dan Pincel ini salah satu platform yang sangat populer saat ini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali proyek-proyek yang melakukan penjualan atau launchpad di Pincel ini, dan salah satunya adalah Bitcoin ETF teman-teman. Nah, Bitcoin ETF ini kalau kita lihat di sini mereka itu mempunyai situs web. Nah, yang perlu kita ketahui dalam kita membeli sebuah proyek, kita harus tahu dulu apa itu proyeknya. Kita lihat mulai dari websitenya. Nah, untuk websitenya di sini sudah dijelaskan sini teman-teman. Nah, ini dia untuk Bitcoin ETF. Mereka memiliki roadmap. Apa itu Bitcoin ETF? Mereka juga ada keterangannya Bitcoin ETF apa gitu ya. Terus ada roadmap-nya, apa yang akan mereka kerjakan pada kuartal berapa, hal-hal yang akan mereka kerjakan. Di sini jelas, mereka launching KYC dan segala macamnya. Terus selanjutnya nanti mereka juga akan listing di CG, CMC, dan next listing di cek teman-teman ya. Nah, ini juga jelas di sini ya teman-teman. Terus ada tekonomiknya juga, berapa total supply-nya, berapa yang mereka jualkan, berapa yang mereka simpan, di sini udah jelas. Dan di sini itu presale-nya 50%, liquidity 29,4%, dan token sisanya akan di-burn itu sebanyak 20,6% teman-teman. Dengan total supply-nya itu 100 juta
BTC ETF dengan tagnya 1/1. Di sini 1% untuk sell dan 1% untuk buy, teman-teman. Nah, itu dia. Dan di sini mereka juga udah SAFU dan audit dan KYC. Jadi udah kategori aman lah kalau buat teman-teman beli ya, teman-teman. Selain itu di sini mereka itu auto listing, teman-teman. Nah, auto listing di sini ketika mereka sudah selesai melakukan pre-sale, itu otomatis project mereka itu akan listing secara otomatis di PancakeSwap. Mereka saat ini memilih PancakeSwap. Untuk apa namanya? Untuk listing sendiri sebenarnya Pincel ini menyediakan beberapa opsi, teman-teman. Cuman umumnya orang pasti listingnya di di PancakeSwap, teman-teman. Dengan liquidity-nya 60% dengan masa lock-nya itu kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman ya. Saat ini penjualan mereka kalau menurut saya pribadi sih cukup besar ya, teman-teman. Dimana untuk soft cap mereka sendiri itu 1 BNB. Sementara saat ini penjualan mereka udah mencapai 69,7 BNB. Artinya udah sangat besar ya, teman-teman. Dan ini masih berlangsung sekitar kurang lebih 2 harian ya, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini udah kategori aman. Dan yang nggak aman sih bagaimana sih yang nggak aman? Nah, kalau yang nggak aman ini dia, teman-teman. Saya akan lihatkan project yang menurut saya nggak aman dan kalau saya berpikir orang lain beranggapan ini project juga tidak aman. Kalau di Pincel ini kita bebas, teman-teman. Siapapun bisa melakukan penjualan di platform mereka ini, teman-teman. Nah, ini salah satu project yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat tidak aman ya, teman-teman. Sangat-sangat tidak aman. Di mana di sini mereka tidak KYC, tidak audit, tidak SAFU juga. Terus di sini yang bikin lebih nggak amannya lagi, mereka tidak punya situs web, teman-teman. Kalau kita klik link situs webnya ini, mereka larinya gitu ke Twitter, teman-teman. Nah, ini dia, mereka larinya ke Twitter gitu. Nah, dan kalau kita klik Twitternya, larinya juga ke Twitter. Nah, sekarang kita coba klik Telegramnya ke Twitter juga nggak sih? Oh, enggak. Dan kalau kita klik Telegramnya, member mereka itu 24 orang. Ya, cukup sangat sedikit ya, teman-teman. Oke, itu dia. Nah, di sini mereka ngeklaim bahwasanya untuk websitenya itu akan launching itu setelah project mereka ini launching, teman-teman. Jadi websitenya launching kalau projectnya ini udah launching. Jadi kalau project nggak launching, websitenya nggak jadi launching, teman-teman. Berarti artinya mereka mungkin kekurangan modal, teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi sih untuk launchpad di Pincel ini aja udah menghabiskan 1 BNB, teman-teman. Dengan mereka bikin project kayak gini, apa nggak buang-buang duit gitu ya, teman-teman ya. Tapi kembali lagi sih kepada niat mereka. Dan ini perlu teman-teman waspadai hal-hal kayak gini, token-token kayak gini saya sarankan untuk di skip dan jangan dibeli, teman-teman, agar terhindar dari yang namanya scam, teman-teman. Oke, dan satu lagi di sini itu manual listing, teman-teman. Ada namanya manual listing. Nah, manual listing ini ketika mereka berhasil melakukan penjualan atau hard cap dari mereka ini tercapai, artinya kan penjualan mereka berakhir. Jadi ini nggak otomatis listing. Jadi kalau mereka ingin listingkan di PancakeSwap, ya listing. Kalau mereka nggak pengen listingkan, ya project ini nggak bakalan listing, teman-teman. Jadi artinya scam, dan duit teman-teman yang teman-teman gunakan buat membeli token ini ya akan hilang gitu, nggak bakalan kembaliin gitu, teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman waspadai juga ya, teman-teman. Nah, itu dia sekilas gambaran cara memilih token yang akan teman-teman beli di Pincel saat pre-sale, teman-teman. Pilihlah token yang jelas. Jelas ada websitenya, jelas ada akunnya, jelas ada keterangan di websitenya, jelas lognya berapa lama, dan jelas lah pokoknya, teman-teman. Tapi kalau ini nggak jelas sekali sama sekali, teman-teman. Nggak jelas, nggak ada websitenya, diklik website keluarnya Twitter, diklik Twitter keluarnya Twitter, dan di Twitter juga juga apa ini ya, juga nggak ada postingan, teman-teman, juga 1 postingan doang. Wow, dan di sini mereka akan ngeklaim buat list apa nih? Oh, ngetek KuCoin dan Mac. Saya kira tadi listing di KuCoin dan Mac gitu. Sementara untuk website aja mereka nggak sanggup atau nggak belum punya gitu. Kirain tadi listing di KuCoin atau Mac. Ternyata hanya
ngetek KuCoin dan Maxi aja. Ya. Nah itu dia salah satu cara memilih token di Pincel ya teman-teman. Walaupun masih banyak sih yang lain-lainnya. Umumnya ya gambarannya seperti ini. Kalau ini udah terlihat, oke skip aja teman-teman. Jangan dilanjutkan. Oke, mungkin itu dia kali ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kita memilih token yang bagus saat presale dan yang akan kita beli di Pincel. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi bagi yang udah gabung saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum gabung saya mohon untuk tekan tombol subscribe, like, comment, serta share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian dan orang lain. Oke, sekian dari saya ucapkan see you, bye-bye.